Nah, inilah yang Al-Quran katakan, inna qaida syaitan kana da'ifan. Iblis itu lemah, yang kuat itu pasukannya. Iblis itu lemah, yang kuat itu prajuritnya. Karena prajurit setan itu adalah orang yang tak berakal. Masakan ada sudah tertulis Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal dua hakikat. Yang pertama, hakikat pertama, mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, sekarang karena iblis bintang timur yang menyelubungi saudara, maka lisan Anda diantarkan pengakuannya Yesus itu adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Berarti pengakuan Yesus salah. Harusnya hidup kekal itu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan mengenal aku juga sebagai Tuhan. Wah, hebat kali bah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Jelas itu kan? Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, menerima anak Maria sebagai utusan Tuhan. Selesai kan? Ini tidak terlepas dari sejarah. Nah, yang dimana sejarah itu begini, itu dituliskan Alkitab itu adalah sejarah Yesus ketika turun ke bumi. Sejarah. Maka lahirlah agama Kristen setelah Yesus bangkit ke sorga. Dan kitab-kitab itu ditulis ajaran lah. Sekarang pengakuan Yesusnya yang menjadi pokok kebenaran atau ajaran yang muncul setelah Yesus? Ya, kebenaran Yesus itulah diajarkan kepada murid-muridnya dan melalui dari kitab-kitab suci itu disatukan menjadi kitab suci. Baik, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dia sebagai Tuhan lah, utusan Tuhan. Inilah yang saya katakan. Al-Quran menceritakan apa? Yukhadi'unallaha. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah. Ini yang Anda lakukan. Padahal kata Allah, mereka orang-orang kafir itu sungguh benar hanya menipu dirinya sendiri. Di mana Anda dapatkan dalil baru? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya itu, Bung? Gak ada. Udah jelas tadi Yohanes 13 ayat 13. Itulah dalilnya. Kita bicara Alkitab, bukan bicara asumsi pribadi. Oke, saya jawab. Martinus. Coba lihat Matius dulu. Gus. Sebentar dulu, Gus. Gue mau satu putaran. Bang Zuma izin bisa satu putaran dengan Bang Zuma? Ya, silakan abangku. Ya. Jadi gini Bang Zuma. Yang mualaf 2 hari lalu, ya, yang saya minta ke Bang Suma tapi Bang Suma tidak berkesempatan. Ya. Ternyata setelah dimualafin kembali, kami suruh beliau mandi wajib, ya, mandi besar dan beliau ke musola. Ya. Di musola beliau koma. Hari ini sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Suma namanya Agus Tri Alfi. Mohon di sini banyak teman-teman minta tolong Bang Suma doain beserta teman-teman di sini. Ya Allah, semoga beliau diterima di sisinya dan alhamdulillah setelah dia murtad
kemudian mualaf lagi, dan itu penghujung akhir hayat beliau. Izin Bang Suma, saya ngejar Bang Suma ke sini, minta tolong untuk dibantu didoain beliau. Beliau lagi di rumah sakit, udah sementara dibawa pulang. Kabar yang kami terima dari keluarga duka seperti itu. Minta didoain. Nah, kebetulan ada Bang Suma di sini. Izin melalui Gurunda, beliau didoain. Beliau atas nama Agus Trialfi. Gitu, Oke, Bang. baik. Kabar duka telah datang ya, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah ya. Nah, kepada saudara kita Agus, siapa namanya? Agus Rian. Agus Trialfi. Agus Trialfi, saya mengajak pada semua sahabat yang ada di sini yang mendengarkan berita ini atau yang ada di YouTube, mohon kiranya untuk membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal pahalanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan beliau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama, sama-sama sahabatku, Masya Allah. Dilanjut. Oke. Makasih. Ya. Kalau ini masalah bela sungkawa nih, teman-teman semua di sini khususnya Banyumas, boleh nggak sih kita mengucapkan bela sungkawa, mendoakan orang yang mati terkutuk di tiang salib, boleh nggak sih? Kalau itu Boleh lah. boleh Bang Andi. Boleh lah. Boleh. Yesus itu kan Tuhan. Kenapa lu Jadi begini. Enggak Iya, iya. kalau Bang Karena itu Juma orang yang kalau dikutuk. Bang Juma menjawab kalau Bang Juma menjawab beda versi loh. Iya, Pak ntar Hendy. dulu Bang Juma dulu. Beda versi. Ntar dulu Bang Juma Enggak, kan kalau belum Bang- ngomong. kalau Bang- Kenapa sih lu main serabut Kalau Bang aja? Juma pasti kalau Bang Juma pasti menghujat. Iya, saya belum gitu nanya loh. lu habis ini, kalau dulu Bang Juma dulu. Santai dulu. Saya ulang ya. Bang Kepas catat baik-baik, nanti habis Bang Juma baru kamu gitu loh. Kan ada orang yang mati terkutuk di tiang salib tuh. Nah, boleh nggak sih sebagai kita muslim nih mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan gitu loh. Bang Juma dulu dong, baru lu. Silakan Bang Juma. Yang terkutuk di tiang salib. Iya. Ya nggak boleh lah, Tuhan aja ngutuknya, masa kita yang berdoakan? Kan lucu. Iya. Baik. Tuhan mengutuknya, orang Kristen sedunia mengutuknya, ngapain kita yang mendoakan? Lawang yang mati itu adalah orang terkutuk, yang ngutuk siapa? Tuhan. Orang yang mati itu adalah pengkhianat, orang yang mati itu adalah orang fasik, orang yang layak masuk neraka. Dan siapapun yang mengimani orang yang digantung terkutuk itu ya sama-sama penghuni neraka. Orang dikutuk kok diimani? Diimani jadi Tuhan pula tuh gara-gara apa? Akulah Yesus sang bintang timur. Semuanya hanya gara-gara suara itu satu kalimat. Semuanya, hampir seluruh Eropa menyembah kepada makhluk itu. Iblis berhasil menggiring keturunan Adam sampai ke neraka. Itulah dia. Bang Juma. Sekarang ke Kepas nih. Pas, kamu mendoakan nggak kepada orang yang mati terkutuk di tiang salib itu yang kau jadikan Tuhan? Kau doakan nggak dia? Silakan. Doa saya itu tidak berguna mendoakan Yesus ketika dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ngapain kamu doakan saya? Pasti itu katanya. Nah, yang di mana yang mati di kayu salib itu adalah Elohim Yahweh. Buset. Mati nih. Elohim mati. Aduh. Aduh. Ini ya. Rungkat ya enggak kan?
Enggak Guru dah. Ke Ya. take down aja. Lanjut Guru dah. Matius 21 ya Bang Handi, nomor 9. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang melihat Yesus yang berjalan kemudian mereka mendoakan Yesus dengan berkata, Hosana bagi Yesus atau Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana itu artinya semoga diselamatkan, semoga kesejahteraan. Berarti Yesus didoakan, bukan? Maka wajarlah kemudian ketika umat Islam mengatakan alaihi salam. Matius 23 nomor 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jelas ini. Jadi Yesus didoakan memang, tapi kalau yang di tiang salib itu yang digantung di pohon itu nggak didoakan karena itu orang terkutuk. Beda antara Yesus Hosana alaihi salam dan Yesus bintang timur. Itu beda orang, beda makhluk. Bedakan Yesus Hosana. Ya. Bang Juma, tapi kenapa ya LAI menyembunyikan arti Hosana ya? Kan itu original teks, kenapa nggak diartiin ya? Hosana itu bahasa apa dulu? Ayo. Ya, Hosana bagi anak Daud, gimana tuh maksudnya? Hosana itu bahasa apa dulu? Hosana itu bahasa Ibrani kan? Oh iya bukan juga. bahasa Yunani. Nah, kenapa bisa terselip bahasa itu? Artinya Yesus ketika berinteraksi dengan orang-orang umatnya, Yesus itu menggunakan bahasa Aram minimal. Karena Hosana itu bukan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani Hosana itu kan apa ya teman-teman? Karena Hosana itu bahasa Aram. Artinya, bahasa Yunani? Artinya Hosana ini adalah semoga keselamatan atas Yesus, kan gitu ya? Bisa selamatkanlah aku, Bang Handi. Ya. Selamatkanlah aku atau selamatkanlah dia. Nah, inilah bahayanya teman-teman Kristen ini karena dia nggak tahu. Hosana bahasa Yunaninya apa? Kan nggak tahu kan? Eloi, 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 laba sabatani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nggak nyambung ke situ. Itu Tuhan lagi tuh yang teriak-teriak manggil Tuhan, itu nggak mungkin. Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Kan lucu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan Tuhan? Alamak. Cobalah Kepas, saudaraku Kepas bin Subaidah. Kapan sih kamu bisa menggunakan akal sehatmu belajar Bible? Gunakanlah akal sehat itu. Masa kamu tidak tergugah perasaanmu ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang menjadikan kalian itu sampai sejauh ini meninggalkan kodrat sebagai manusia itu adalah iblis. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberi janji-janji kepada Kristen. Dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong kepada Kristen. Wa ma ya'iduhumus syaitan. Padahal setan itu hanya menjanjikan apa? Tipuan belaka. Illa gurura. Tipuan. Apa buktinya Anda tertipu? Yang tadi itu Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut Bapa siapapun di atas bumi ini. Coba baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus sesuai dengan yang diceritakan Nabi Daniel, apa yang terjadi? Si pembinasa keji ini akan mengarang cerita bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Itu siapa? Si pembinasa keji. Pembinasa keji inilah yang kemudian menjadikan tempat kudus itu sebagai tempatnya. Apa itu? Dia mengaku sebagai Bapa. Pantas tidak Paulus mengaku sebagai Bapa? Tidak pantas. Tapi sangat disayangkan Paulus itu kejebak dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat yang suci, maka dia akan mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik atau temeong. Temeong itu bilik penjara. Nah sekarang ada tidak orang yang pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara?
Ada nggak? Selain Paulus ada nggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sang pembinasa keji itu adalah Paulus yang mengaku Bapa. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa dia? Iblis yang menjadi bapa ini. Ada nggak orang yang pernah mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus? Ada nggak? Ada, Paulus. Bapak-bapak gereja pernah nggak mengaku Bapa dalam Yesus? Enggak. Nggak ada. Pastor pernah nggak mengaku Bapa dalam Yesus? Nggak ada. Cuman Paulus doang yang mau mengaku dia sebagai Bapa di dalam Yesus. Dia mengaku apa itu kalau dia mengaku Bapa? Mengaku Tuhan. Kenapa Paulus berani mengaku Tuhan? Karena yang membackingi dia itu adalah makhluk gaib. Bintang timur. Bintang timur. Begitu, Bung. Sederhana loh itu. Yang membuat kamu itu ngotot, kau sendiri. Iblis itu cuma membisikkan. Tapi saudara yang memperkuat kemudian doktrin iblis itu kepada saudara. Contoh, iblis, Anda melihat seorang wanita tertidur, tertelungkup, menggunakan baju daster, seorang diri dalam kamar. Tiba-tiba Anda yang hanya sebagai tukang bersih-bersih pada saat itu, bersihkan AC. Anda dipanggil, saudara Kepas bin Subaidah, coba kau datang bersihkan AC. Trak, kau bersihkan AC lantai 2. Kau bersihkan AC, ternyata ada tuan rumah di situ tidur, hanya menggunakan daster saja. Apa yang terjadi? Iblisnya cuma mengatakan apa? Kapan lagi? Ayolah, kapan lagi? Tinggal kau kunci kamar itu, selesai sudah. Apa yang terjadi kemudian? Iblisnya selesai tugasnya. Anda yang memperkuat alibi iblis itu menjadi nyata. Maka si Ucok berdiri. Kau singkap batik celana kainnya. Kau lakukan tugasmu sebagai manusia yang kerasukan setan. Begitu kamu sadar ternyata dia laki-laki. Apa yang terjadi? Yang melakukan itu Anda, bisikan setan hanya sebagai pencetus awal. Andalah pelakunya. Untung nggak hamil, karena ternyata dia Pak Bom-bom, jadi nggak hamil dia. Andai saja hamil, Anda ditangkap. Nah, itulah cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu lemah kali. Anda ditanya, menurut Yesus boleh tidak memanggil Bapa siapapun di bumi ini? Tak boleh. Berarti sekiranya Anda meninggalkan bisikan iblis, ketika Anda membaca Bible, ada manusia biasa sebagai orang yang menjadikan dirinya rasul, melantik dirinya sendiri dan bla 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 bla, mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus. Andai saja Anda menggunakan akal sehat, Anda sudah tinggalin itu. Hebat-hebatnya dia. Dia pemberontak, pembunuh murid, tapi kok tiba-tiba dia mengaku Bapa. Ini setan ini, ditinggalin. Jadi ateis atau menjadi mu'alaf. Mari kita urai ya, izinkan saya 1 menit. Habis itu waktumu 6 jam. Kau bicara tanpa putus. Nih, dengarkan saya baik-baik. Uraian Yohanes 8. Kita mulai kemudian datanya di data 37. Bagaimana Paulus mengatakan orang-orang yang punya niatan membunuh dirinya adalah orang-orang yang mengikuti keinginan iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Satu perikop, orang yang punya niatan, orang yang berkongko-kongko, orang yang punya hasrat, orang yang mencintai penyaliban, orang yang menerima upah dari penyaliban, orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Semuanya itu, kata Yesus, kamu adalah pengikut iblis sebab kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tengok, saya uraikan pelan-pelan. Ya, lihat. Iblislah yang menjadi bapakmu. 1. Paulus mengaku 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Tergenapi. Kedua, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Fakta,
Karisteng menyembah Yesus, Karisteng kemudian ibadah minggu, Karisteng makan babi, Karisteng tidak bersunat, Karisteng mengimani Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini keinginan siapa? Keinginan Paulus. 2 tergenapi. Dia bapakmu itu, Yohanes 8:44, pembunuh manusia sejak semula. Kita lihat kemudian di dalam pengakuan dia di Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Paulus berusaha membinasakan jemaat, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki perempuan keluar, menyerahkan mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku Paulus dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membunuhnya. Tergenapin 3. Yang keempat, sebab dia tidak ada dalam kebenaran. Apabila ia berkata, ia pasti berdusta. Dia berbicara atas kehendaknya sendiri. Kita lihat pembuktian penggenapannya kemudian di Galatia 6 nomor 11. Lihat bagaimana aku Paulus, huruf-huruf besar yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7. Tetapi akan kebesaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Satu lagi, 2 Yohanes 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang menerima, bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan aku berkata atas kebodohan, atas keinginanku sebagai orang bodoh yang berkeyakinan dan boleh bermegah. 4 tergenapi. Apalagi semua nubuatan-nubuatan yang Yesus katakan, Yesus katakan tergenapi semuanya di Bapa Paulus. Dan Kristen hari ini bukan mengikuti Bapa yang ada di langit, karena Bapa yang ada di langit harus mengikuti Taurat Perjanjian Lama, tetapi Bapa yang ada di Antioquia mau agar Kristen mengikuti 13 kitabnya. Apa yang terjadi? Kristen hari ini Natalan menyembah Yesus, ibadah minggu makan babi, dan seterusnya. Itu semua atas kehendak Paulus. Jadi tak lebih 1 menit semua, ya? Anggap saja bonus. Silakan. Tergenapi semuanya. Tergenapi semua Bang Suma. Cuma begini Bang Suma, ini kan sudah jelas dipaparkan di Bible itu, tetapi kenapa sih ini Kristen ini menutup gitu loh Bang Suma? Ada apa sebenarnya itu Bang? Pertanyaan yang sangat cantik dan indah. Yang pertama kemudian Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kenapa mereka demikian? Karena mereka main di dalam angan-angan. Mereka bercinta dengan khayalan. Mereka menyatu dengan khurafat. Sedangkan kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan. Setan itu hanya menjanjikan apa? Gurura, tipuan belaka. Tipuan belaka. Apa endingnya kemudian? 1. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak di hari kiamat dikumpulkan, Yesus yang mereka sembah menjadi musuh mereka, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yesus akan menolak pujian-pujian yang mereka lakukan. Apa pembuktian kebenaran Al-Quran? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memujiku, menyanjungku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, pasti lupa kan kalau sampai ke situ. Pasti saya lupa. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Aku tak mengenal engkau kalian. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal engkau. Antang. Pokoknya baca Matius 7 nomor 23, itulah dia.
Atur sudah sana. Itu dalilnya tuh. Al-Quran, Al-Ahqaf, ayat 6, Matius 7, nomor 22, nomor 23. Atur sudah. Yesus mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku, bernubuat pakai namaku, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahat, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau semua pembuat kejahatan. Nah gitulah, cocok kan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila hari kiamat manusia semua dikumpulkan, maka apa yang mereka sembah akan menjadi musuhnya. Hei, aku tidak pernah memerintahkan engkau menjadi Tuhan hambaku, aku jadikan Tuhan diriku. Gak pernah aku ajarkan itu. Bukankah kami bernubuat? Tidak ada cerita. Aku tak mengenal kau. Kalian pergi. Wa is qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Wahai Isa, sini. Aku mau tanya kau. Ini di antara seluruh manusia yang kuciptakan ini, mereka yang gepeng kepalanya ini, yang bermata satu, itu disebabkan karena engkau yang disembah, bukan aku. Aku tanya kau sekarang, pernah kau mengatakan kepada mereka untuk menyembah dirimu? La ya Rabb, tidak pernah ya Rabb. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak mengatakan satu apapun kata selain apa yang menjadi hakku. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, dan cukup mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Itu yang betul. Ya, silakan. Izin bertanya, dari pemaparan tadi, dari semua konsep yang diceritakan Paulus dan diceritakan Yesus, ini sangat berbeda. Dapatkah Kristen ini dikatakan pengikut Yesus? Menurut Abang? Tidak bisa, nggak bisa. Makanya ada istilah serigala nyamar domba. Itu dia. Matius 24, nomor 15. Benarkah? Sorry. Bantu saya Bang. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang ke nomor Matius 7 ya, 15 ya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, atau pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Apabila ada pohon buruk dan buah buruk, maka akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus ulang lagi, dari buahnya kamu akan mengenal dia. Yang mana buahnya guru? Dengarkan. Tidak setiap orang yang kau lihat memanggil aku Tuhan, memanggil aku Nabi, memanggil aku junjungan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Berarti yang selamat adalah yang mengikuti perjanjian lama dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukankah pada masa itu banyak orang yang menyeru engkau, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Terbalik lagi. Cobalah teman-teman. Itu di hari terakhir. Kenapa kemudian koridornya jelas loh? Yohanes 8:42, barang siapa yang menolak aku. Yohanes 8 nomor 42. Benar gak? Coba dicek. Yohanes 8 nomor 42. Coba dicek. Barang siapa yang menolak aku, atau Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Perkataan itulah yang akan kelak menjadi menjadi hakimnya di akhir zaman. Coba. Di akhir zaman semua akan dipanggil. Kristen berdiri, berbaris. Baik Tuan Guru.
Siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau mengatakan aku mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Maka pada saat itulah kemudian Yesus akan menendang bokongnya semua orang Kristen karena tidak melakukan kehendak Bapa, dan mereka beragama memiliki aliran kepercayaan yang tidak berdasar terhadap firman-firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Jadi paham ya Kristen ya, paham ya, kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian ada semplangan dari Paulus, karena yang Anda amalkan bukan perkataan Yesus tetapi ucapan Paulus. Benar tuh. Tapi ngomong-ngomong kopi habis. Habis. Oke. Teman-teman mulai goyang ya, Komal ya. Tolong di tap-tap teman-teman. Kopi habis. Kopi habis. Kopi habis teman-teman. Gimana Kepas? Kefas? Gimana Kepas? Kefas. Lanjutin Kepas. Masih napas Kefas? Masih napas Kepas. Kepas lagi mempersiapkan untuk dia mau mendoakan Tuhannya mati terkutuk di tiang salib. Tapi begini Bang Suma, mungkin mereka sudah berada di zona nyaman ya Bang Suma ya. Oh iya. Gitu ya. Iya, itu tadi Bang. Iya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun itu. Wa iyaduna ila syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Bukan di zona nyaman, tapi kita sudah tahu kebenaran siapa Tuhan itu. Kalau kalian kan belum tahu siapa Tuhan itu, makanya masih bingung sampai sekarang. Buktinya, ya, kalian masih mempertanyakan siapa Yesus itu, bolak-balik. Berarti kan masih bingung kalian Tuhan. Kalau Yesus sudah di sorga, Allah SWT di mana? Mati dia. Nah, Allah mau menjanjikan surga, dia pun nggak tahu di mana. Bagaimana kita mau percaya dengan dalilnya Islam? Yesus di sorga? Mana dalilnya Yesus di sorga? Kan ada dua bapak kami yang di surga. Bapak Itu kami yang di bapaknya surga. Yesus itu, bukan Yesus. Bapak kami yang di surga. Itu Di mana Yesus? Nggak ada Yesus. Itu di sini. Yesus loh, gimana saya sih? sampaikan pada kau Kepas, kunci sorga itu sudah diberikan, bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada Petrus. Ayo, gimana ini? Apa sih kau ini? Yohanes 13 ayat 13, dia yang mengatakan, dia dinyatakan Tuhan. Apalagi itu? Maksudmu junjungan, guru gitu, Tuhan? Tuhan bukan Tuhan, beda Tuhan. Dia Tuhan, bukan Tuhan. Sekali kau Yesus jadi Tuhan. Bukan, itu di Yohanes 13 ayat 13, bukan maksa, itu tertulis gitu loh. Kita pastinya nggak ada kata God di situ, hanya Lord, Tuhan. Ngabrol kau. Ya udahlah, yang penting kalian masih mencari kebenaran. Kalau kami kan udah tahu kebenaran, makanya kami sebaik Yesus. Kefas, kebenaran Agak apa yang udah. kamu? Sekarang saya tanya, apa landasan kamu menuhankan Yesus itu apa? Kok masih batu? Apa Kan udah landasan dibilang, kamu menuhankan Yesus? Apa? Akulah jalan, Kamu sembunyi kan di udah Yohanes dibilang, 13 itu. bukan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Salah Tanpa sembah, melalui kau sembah aku. jalan. Gimana ini Gurunda? Sembah jalan rupanya. Ini Bang Suma, ini yang selalu teman-teman Kristen salah memaknai. Padahal ayat itu jelas ya Bang Suma ya, 14:6 ya Yohanes ya. Itu gimana ini? Mereka keliru memaknai ayat itu. Silakan Bang. Ya, akulah jalan. Jalan itu arah. Ketika kita ingin ke Monas, untuk sampai ke Monas kita harus melalui jalan. Monasnya ada di sebelah kanan, jalannya tentu mengarah ke kanan. Orang yang keliru seperti Kristen ini, Monasnya ada di kanan, jalannya ke kiri dengan percaya diri. Inilah jalan yang betul. Kayak mana ceritanya tuh? Jalan menuju Monas itu yang dijadikan sebagai Monas. Makanya nggak sampai-sampai ke Monas. Baru keluar dari rumah, udah sampai ke Monas. Kenapa demikian? Karena menurut Kristen jalan ke Monas itu adalah Monas. Jalan menuju kepada Tuhan itu adalah Tuhan. Ini cuplis namanya. Ayo.
Jalan, akulah jalan. Apa buktinya dia jalan? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dari Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar daripadaku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus jalan yang menunjukkan bagaimana cara untuk sampai kepada Bapa. Akulah kebenaran. Apa maksudnya aku kebenaran? Maksudnya adalah yang tadi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan aku sujud, aku sujud. Diperintahkan menghilangkan Taurat, aku hilangkan Taurat. Diperintahkan aku untuk menghapuskan Taurat, aku hapuskan Taurat. Nah, semua yang aku lakukan itu semua adalah kebenaran. Lihat Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti yang disebut kebenaran adalah yang mengikuti pola hidup Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Aku kebenaran. Nah, akulah hidup. Ketika Anda mengikuti jalan dan kemudian percaya kepada perkataanku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus pada endingnya mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya itulah Yesus Tuhan. Nah, Iyalah. Begini loh, konsep kita berbeda. Mohonlah, kita kan diskusi ini kan beda pandangan, beda keyakinan. engkau Jangan kita satu-satunya memaksakan. Tuhan. Ketika Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan, yang Tuhan di situ yang mana? Kan keilahiannya kan di sorga. Dia kan mulai Filipi 2:5 sampai 11 kan aja. Iya, mulai lagi. Apalagi yang mau dibantah? Yang kamu Apalagi Tuhan itu Tuhan itu satu. Kamu Gak ada bantah dua Tuhan, gak ada tiga. Satunya Tuhan di dunia ini. Saudara membantah kemudian kerasulan Yesus dengan menggunakan dalil Bapak Paulus yang adalah iblis. Benar kan? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Keinginan bapakmu apa? Rasul Paulus itu sebagai Tuhan. dipakai Tuhan. Rasul Paulus itu bukan iblis, itu dipakai Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Baik. Salah satunya seperti kalian supaya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sekarang kapan Yesus memilih Paulus? Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang mengenal kalian yang 12 orang. Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus pernah memilih Paulus? Silakan. Ketika Saulus melenyapkan pengikut Yesus, kan dia bilang Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kan di situ artinya dia buta. Permasalahannya di situ. Yang datang mengaku akulah Yesus itu siapa? Elohim Yahweh. Mati meja. Iblis. Itulah yang menjadi cikal bakal kesesatan kalian. Makhluk yang datang mengaku Yesus itu adalah penyebabnya. Itu siapa itu yang datang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa tuh? 11-14. Siapa Entah itu? Yesus hanya mengingatkan kalian aja. Kepas, gue jelasin nih perjalanan ke Damsyik itu yang nyamar jadi Yesus itu iblis. Gue baca di 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Paham kau? Mampus. Semoga datang besok. Baca kitabmu, jangan Iblis cepat-cepat, tidak kau. akan bisa menyamar seperti Tuhan. Kalau sebagai malaikat Baca bisa 2 Korintus. menyamar iblis, sebagai Tuhan nggak bisa.
Bisa nggak mengaku menyamar sebagai Yesus? Bisa nggak? Tuh Yesus itu Tuhan, yang adalah Tuhan. Enggak, iblis bisa nggak menyamar sebagai Yesus? Mana mungkin Yesus dia Tuhan menyamar jadi iblis? Mana mungkin? Iblis yang menyamar, Gabrul, bukan Yesus. Bisa tidak iblis menyamar Yesus? Bisa nggak? Dia nggak akan mau karena dia bukan iblis. Yesus itu Tuhan Yahweh. Iblis yang Yesus ditanya hal masa manusia. kuping, Kefas. Iblis bisa nggak Masalahnya menyamar nggak jadi itu nggak Yesus? itu nggak pertanyaan. Dia nggak mau. Bagaimana Tuhan menyamar dia yang menciptakan iblis kok? Astaga, Tuhan, yang ditanya Yesus kok yang Yesus yang menciptakan menyamar iblis? jadi iblis. baru Tapi lagi nih, bisakah baru iblis lagi nih. menyamar Baru jadi lagi. Yesus? Baru- Itu loh pertanyaannya. Baru lagi. Nah ini baru lagi Bisa nggak nih. iblis menyamar jadi Yesus? Nah itu pertanyaannya, bisa nggak? Kan saya bilang sebelum dunia jagat raya, tunggu dulu, sebelum dunia jagat raya ini diciptakan, kan di sini Tuhan Mulai kalembo. Tuhan bukan, dengar dulu, ini bukan. Jadi yang menciptakan iblis itu adalah Tuhan gitu loh, dan beserta dunia jagat raya ini. Mulai garambang kan? Nagarombang oke, Nagarombang. Ada kipas ini. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Aku gini ya, aku hanya mengingatkan kalian, kalau kalian mau masuk surga, percaya Yesus sebagai Tuhan. Temija. Hidup kekal itu Aku hanya mereka menyelamatkan mengenal. kalian, Bang Juma. Dengar. Aku kasihan Hidup kalian kekal. loh. Yohanes 17 Kalian nomor 3. sesat. Hidup kekal masuk surga itu adalah mengenal Yesus Kristus yang kau apa? Utus. Yang kau apa? Yang kau utus. Aku hanya mengingatkan gitu loh, mumpung aku masih bisa mengingatkan kalian masuk surga. Ingatkanlah dirimu sendiri, wahai Subaida. Bagaimana mungkin kau mengingatkan orang sementara dirimu sendiri hancur lebur? Subeda. Iya. Saya kan mengakui Yesus Elohim Yahweh. Kefas, dalilnya tuh jelas mengenal Yesus itu bilang gurunda saya sebagai utusan, bukan sebagai utuhan. Nggak ada sebagai utuhan, bukan utuhan. Utusan. Si Boko datang besok. Dan juga di kau baca tuh Matius 7:21 tuh apa yang Yesus bilang? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lo ngapain kalian berseru-seru dia Tuhan? Padahal udah diingatin di Matius 7:21. Terlalu banyak manggil Tuhan, jadi hantu. Jadi gitu nanti manggil. Iya gini pas, lu nggak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana hantu pas. Ya bisa lah, begini loh Pak Hendi. Kan kasihlah saya bicara, jangan langsung dipotong, Ya kau jangan bicaralah langsung 6 bulan, video. bicaralah 6 bulan. 6 tahun lah, 6 tahun, 6 Iya iya abad. udah, iya. Ya. Oke, kenapa saya memilih Yesus Terima sebagai Tuhan? kasih. Karena dia Silakan ditanggapi Pak Nyuma, udah bicara dia. tunggu dulu. Ini kalian belum sekeras orang-orang Farisi dan Saduki yang mengolok-olok Tuhan Yesus bahwa dia Tuhan. Kalian ini belum seberapa, belum ada apa-apanya fanatiknya tentang Yesus itu Sebentar Tuhan. Kefas, gurunda. Kenapa sih lu bingung dulu gue mengolok-olok? Yang mengolok-olok itu di Bibelmu tertulis loh siapa yang ngolok-olok di situ. Iya. Kita pula. Coba lu baca di Bibel Kamu yang kan gini Pak Hendi, kamu kan gak mengakui Yesus Tuhan, berarti kamu kan mengolok-olok Tuhan Yesus. justru kau yang ngolong-ngolong ngaku dia Tuhan. Orang Yesus nggak pernah ngaku Tuhan kok. Ya kan di Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas, di Wahyu Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Mana? 13 lagi. Oh jadi anaknya Maria Tuhan itu. Pas. Ya, dilanjut Waktu di Pak bumi. Adi. Saya maghrib. Oh ya Silakan. maghrib sana. Lekero Sholat, sempu. sholatlah sebelum disolatkan, Iya. sholat sebelum disolatkan. Sabar dulu. Ya kero ko gimana mau mila do rumah kan. Insya Allah. Statement dulu, insya Allah. closing statement dulu Pak Nyuma. Terus Biar sholat. dulu. Dai. Ya, sebelum saya turun, saya minta kepada seluruh netizen di sini pesan skincare.
sebelum saudara Kepas ini kemudian disunat dan kepalanya dikasih skincare. Saya simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai kabar gembira, sebagai penolong pada saudara-saudara kita yang sudah terjebak jauh di dalam ajaran paganisme yang membungkuskan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada keselamatan di luar Islam, titik. Apapun itu. Di luar Islam tak ada keselamatan. Di luar Islam itu hanya angan-angan kosong. Di luar Islam itu hanya janji-janji setan. Contoh, ketika nanti dihisap manusia, di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kematian dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen mempertuhankan anak Maria? Kira-kira apa jawaban saudara Kristen? Yang mengajarkan adalah siapa? Mau nyebut Yesus? Tidak. Mau menyebut Bapa yang di surga? Tidak. Mau menyebut Nabi Muhammad? Kagak. Mau menyebut Bang Suma juga kagak. Satu-satunya kemudian yang mereka sebut hanyalah Paulus. Pertanyaannya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa? Menurut Yesus Paulus ini siapa? Itu PR buat saudara Kepas. Kalau sudah ada jawabannya, silakan nanti dijelaskan lagi kepada saya kalau kita ketemu. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini. Saya tetap di sini. Saya tetap di sini. Saya tetap memantau. Silakan lanjutkan. Barakallah. Sabarlah di pakada-kada mangkah dan lama saja. Untuk informasi teman-teman ya yang masih ada 1,3 di bawah, izin jadi dalam rangka memeriahkan 17 Agustus Apologet Islam Indonesia mengadakan event ya untuk award ya. Award para apologet boleh di vote masuk ke link www.mesia.org. Ya, silakan bisa ikut berpartisipasi di situ. Kalau boleh ngevote saya ya, room paling terseram Palopo. Dan kemudian untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dan ingin membagi sedikit rezekinya ya, bisa berbagi di situ ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin berbagi kepada teman-teman yang punya komal untuk membentengi akidah Islam dan untuk menyiarkan Islam, bisa berbagi di room itu melalui Unirifa ya, Unirifa. Mungkin begitu ya Bang Andi ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya. Oke, ya. Jadi kenapa saya nggak percaya Islam? Karena Allahnya aja nggak tahu di mana. Yesus di surga. Di mana kita mau masuk? Di mana kita mau masuk surga? Di surga. Di mana ayatnya Yesus di surga? Kan dibilang doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Yesus tidak pernah mengaku dia itu Bapa kecuali Paulus. Bapa itu adalah Yesus, ilahi itu adalah Yesus, Yahweh. Itu yang ngomong sama dia ya, enggak satu-satu. Iya, Kefas. Gimana Yesus mengatakan dirinya Bapa? Bang Muhammad, Mas. Sudah jelas ya bahwa saya memberitahukan kalian bahwa Yesus itu Tuhan. Masalah kalian nggak terima ya walau alam lah. Pas kalau di surga itu ada berapa oknum yang ada di surga sekarang, Pas? Satu, ilahi. Siapa itu namanya? Ilahi, Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus. Oh, berarti Yesus itu anaknya Maria yang di surga ya? Dia bukan anak Maria lagi ketika sudah naik ke surga. Terus anak Maria hilang di mana? Anak Maria naik ke surga, maka Yesus bukan anak Maria lagi. Oh, jadi dia nggak mengakui ibunya lagi di surga? Ya, dia hanya di perantara, dia hanya dipilih sementara. Jadi dengerin dulu bahasa Indonesia ini abangmu yang ngomong lo ya. Yesus di surga ini tidak mengakui lagi ibunya gitu. Ya enggak lah, orang dia ilahi Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Durhaka banget itu anak itu nggak mengakui ibunya. Orang dia Tuhan.
Dia yang menciptakan langit dan bumi, Adam, alam semesta, iblis. Dia yang menciptakan semua. Jadi Yesus itu fisiknya masih laki-laki di surga. Nggak ada lah fisik. Loh, fisiknya Yesus kemana? Fisiknya Yesus kan terangkat, tapi kan dia nggak tahu kemana-mana. Menghilang dia kan, menguap. Makanya kan saya bilang, kalau sudah di surga, roh. Iya, saya tanya fisiknya itu loh. Kan fisiknya ini loh anak Maria loh, pernah merawat dia, menyusui dia. Masa lu hilangin anak orang lo? Iya Pak Henry, berdoa aja, tanya aja sama Elohim Yahweh Tuhan Yesus, di mana fisikmu? Yesus di surga itu masih Jawab. laki-laki, masih laki-laki nggak dia? Ya enggak lah, Elohim Yahweh itu enggak ada jenis kelamin. Saya nanya Yesus ini kan laki-laki. Iya, Yesus itu ketika dia turun ke bumi, dia memakai seorang hamba. Nah, terus sampai di surga itu Yesus berubah jenis kelamin lagi, bukan laki-laki. Ya kalau dia sudah naik ke surga, dia nggak ada jenis kelamin di surga sama Allah. Bukankah dia terangkat sama fisiknya ke surga? Iya terangkat, tapi nggak tahu kemana lagi. Namanya kalau ada fisiknya, dia bukan Tuhan. Ada makamnya, nanti dibilang kan jadi gitu. Jadi fisiknya kemana? Ya nggak tahu. Hilang di dalam bumi apa di mana? Hilang di angkasa? Ya urusan Tuhan lah, mau kemana dibawa fisiknya. Jangan-jangan fisiknya itu disambar petir. Bukan disambar petir. Terus hilang di mana anak orang ini? Lu jangan suka-suka hilangin anak orang lu. Bukan, dia kan gini Pak Hendi, naik ke surga. Ketika dia bangkit kan dia kan masih ada wujud manusianya. Makanya rabalaku, makanya dia bilang sama si Thomas kan nggak percaya Yesus itu sudah bangkit. Dia bilang, Thomas, rabalah aku, inilah aku, lihat tanganku. Artinya masih ada. Itu siapa itu? Itu siapa itu? Siapa? Yang mana? Itu siapa yang bilang rabalah tanganku? Itu siapa? Yesus. Itu masih anak Maria ya? Enggak lah. Loh, masih di bumi loh itu? Iya, tapi dia sudah bangkit, bahwa itulah Allah. Oh, berarti anak Maria hilang. Kalau gitu anak Maria hilang di kuburan. Kalau Maria menganggap itu masih anaknya, namanya seorang ibu, biasa saja. Kamu kemarin hilang di telan bumi, Kepas. Jangan berubah-ubah lah. Iya, kan dah saya bilang, ketika naik ke surga, hilang atau ditelan bumi atau di mana, ya namanya Tuhan kan mau kemana di Kok Tuhan bisa hilang? Kok Tuhan bisa hilang? Kan dia naik ke surga. Oh, berarti yang di surga itu anak Maria dong. Enggak lah, kalau dari surga mana bisa lagi anak Maria, waktu di bumi aja dia anak Maria. Jangan ngaku mengklaim anak Maria anaknya di surga itu Elohim Yahweh, nggak bisa. Jadi kalau misalnya anak Maria, kalau misalnya Maria nanya anak saya kemana, gimana jawabnya? Itu nggak anakmu lagi. Kalau Maria nanya sama saya, itu nggak anakmu lagi. Itu waktu di bumi aja anakmu, di surga nggak anakmu lagi. Kenapa sih kau pisahkan antara anak dan ibu, Kepas? Bukan aku memisahkan, ini karena Tuhan Yesus rekarnasi kepada Bunda Maria, tapi Bunda Maria harus tahu diri juga bahwa itu bukan anaknya selamanya. Loh, kok bisa begitu? Ya iyalah, orang Yesus Tuhan. Enggak mengucapkan terima kasih selama ini dia yang menyusui, dia lagi boker dibersihin pantatnya. Harusnya Bunda Maria yang berterima kasih sama Elohim Yahweh Ilahi, karena dipakai ataupun dipilih dia dari wanita antara wanita, yang dimana Bunda Maria adalah wanita yang paling beruntung. Mestinya Yesus sudah minta terima kasih, sudah dirawat selama ini. Nah itu dia, kalau pemahaman Pak Hendi, kalau pemahaman kami Kristen, Bunda Maria lah harus berterima kasih karena dia dipilih menjadi perantara. Jadi kalau ini contoh nih, kamu punya istri, kamu punya anak, anakmu nggak usah berterima kasih sama istrinya. Jangan, kita manusia biasa, jangan disamakan dengan Yesus. Ya kan dia juga kan sama, anak kamu disusui, Yesus juga disusui, sama aja. Jangan, nggak bisa Pak Hendi disamakan saya dengan Tuhan, nggak bisa. Itu nggak masuk akal. Jadi Yesus di surga itu bukan, jadi Yesus di surga tidak punya fisik ya? Ya tidak lah, yang mana ada fisik. Tapi kenapa
Yohanes mengatakan dia punya tulisan di paha. Raja segala raja, bagaimana itu? Mau kan udah saya bilang, jangankan di paha, dia aja bisa turun ke bumi menjadi manusia. Jangankan itu. Jadi kalau Itu hal sederhana yang dibilang Yohanes. Yohanes melihat dia pakai jubah. Jadi kalau ada orang pakai jubah tidak ada fisik, berarti jubah jalan-jalan doang, nggak ada fisiknya gitu. Itulah kayak saya bilang tadi, Tuhan Maha Tahu, manusia sok tahu. Artinya Jadi kita Yohanes punya sok tahu. keterbatasan, Tuhan. Jadi dengerin dulu. Tuhan Jadi tidak punya dengerin dulu. batas. Jadi Yohanes sok tahu dong kalau gitu. Hah? Yohanes melihat loh Yohanes Yesus itu pakai nabi, jubah. nabi yang itu nabi Elia rekarnasi. Jadi kau percaya nggak tulisan Yohanes? Dia melihat Yesus pakai jubah dan ada tulisan di pahanya, Raja segala raja. Percaya nggak? Ya memang Yesus itu King of the King, Raja Ya, dan segala raja. Berarti dia punya paha dong. Berarti ada fisiknya. Masalah nanti Pusing. di surga mau punya paha itu kembali, biarlah Yahweh Elohim yang apa itu. Kedua juga itu Yesus itu nanti di Lukas 22:30 ya. Itu dia makan dan semeja loh itu. Yang makan itu roh doang itu, nggak ada fisik. Yang mana? Ya Lukas 22:30 kamu nanti Banyak makan. Lukas 22:30 kamu nanti makan semeja dengan aku dalam surga. Yang makan Ya. itu semeja itu ada meja, ada kursi, ada Yesus. Ya Itu mantap lah. Jangankan tidak punya, itu tidak pakai Ba- fisik ya. babi aja ukuran ada di surga. Wish. Yoi. Jadi Yesus itu punya fisik di sana makan. Namanya suka-suka. Namanya Oh, suka-suka. namanya Pak Hendi. Tuhan itu kan suka-suka Tuhan, makanya Oke, suka-suka suka-suka Tuhan. Tuhan lah. Suka-suka Tuhan. Dia mau makan. Begini loh Pak Hendi. Dia mau kawin. Pak Jadi yang kawin nanti entar dulu. Yang kawin itu pakai fisik nggak? Yang kawin nanti perkawinan anak domba. Apa? Perkawinan Gak anak ada domba. visi di sana lagi Pak Hendi. Jadi yang Kita kawin roh nanti jadi penghakiman dengerin dulu. itu ada hanya Perkawinan anak domba itu pakai fisik nggak? perkawinan. Artinya kita melekat dengan Tuhan Yesus gitu loh. Karena ada Kita di sana di perkawinan surga dulu. hanya menyembah, hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan Elohim Yahweh Yesus. Wih, Kita di jadi sana di di surga itu jadi adalah jadi tempat kerjaan hanya kamu di untuk surga, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Buset. Jadi kerjaan kamu di surga menyembah sepanjang masa gitu ya? Ya iyalah, tugas kita di surga menyenangkan hati Yesus lah. Oh, menyembah terus. Ya menyembah lah, menari-nari, bersukaria, bersukacita bahwa kita sudah di alam kedua. Apa lagi? Yang kau sembah siapa itu? Bapak atau Yesus? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus Elohim Yahweh. Dia Elohim Yahweh. Kan gini loh Kepas. Kan di surga ada Bapak. Terus Yesus dari bumi naik ke surga. Satunya Tuhan. Dengarkan dulu, saya belum selesai. Itu ketika Dengarkan dulu. Yesus naik ke surga, dialah Elohim itu. Waktu Yesus ada di bumi, kan Bapak ada di surga, betul? Betul nggak? Ya. Nah, Yesus Iya, betul. naik ke surga, berarti dia ketemu dengan Bapak, betul? Betul? Berarti Dia ada Bapak dua. itu nggak ketemu, udah memang dia. Loh, tadinya di bumi kok dia? Satu, nggak usah dua, nggak usah ngawur. Bapak di surga, Satu. Yesus di bumi. Yesus naik ke Tuhan surga, itu satu. ketemu Bapak. Kan ada perkataannya, Yesus Itu Pak Endi, nggak ada dua, nggak ada tiga. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Gimana tuh? Kamu nanti melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia loh itu. Kamu nggak pernah baca ya anak manusia duduk di sebelah kanan ya? Itu saya sudah baca itu semua dari Kejadian sampai Wahyu, sudah tuntas saya baca itu.
Apa yang kau baca dibawa dulu deh. itu Coba kau baca adalah bentar, bagian diam, yang diam. benar dalam Alkitab. Coba kau baca. Namun, Coba kau baca Markus bukan, 14 udah saya 62. baca itu semua. Aduh, Nah, saya yang baca ya. Kau percaya sudah nggak saya nih? baca itu semua. Ya kau diam dulu, ini abangmu lagi ngomong. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu tetap anak manusia duduk di sebelah kanan. Kenapa kau merubahnya, Kepas? Kalau kayak gitu kata Pak Hendi silakan. Bukan kata saya, tertulis di Bible, kata Yesus. Dia, jadi inilah makanya terkadang Kamu ini kita kok yang nggak mau membatasi percaya kata kuasa. Yesus sih, Pas? Saya baca lagi, diam nih, saya baca lagi ya. Itu Markus 14:62. Buka Itu Pak teman-teman ya. benar. Akulah dia, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi menurut Yesus, dia tetap anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi Yesus itu di surga tetap anaknya Maria. Kamu kok menghilangkan orang, Kepas? Nggak begitu. Satunya Allah di dunia jagat raya ini nggak ada dua. Gimana sih kau ini tertulis kok begitu, Kepas? Jangan sampai Yesus itu Kepas dengarkan nggak dulu. begini. Jangan sampai ini dongkrak saya salah gunakan. Yang masalahnya yang kamu bilang itu salah semua masalahnya. Kalau benar tadi nggak apa-apa. Itu saya baca tertulis. Iya, tapi Yesus itu, Allah itu, Elohim itu bisa dia menyatu. Namanya dia Allah. Jadi anak juga bisa. Jadi apa juga Jiman masuk ini, Jiman. bisa. Ini dulu Gitu. ini satu ini. Masuk Aduh. lagi. Anak manusia Ada duduk dulu. di sebelah kanan. Waalaikumsalam. Ini bahasa sadat aja dia nggak ongkem. Sadarkan dulu nih, Man. Sadarkan dulu nih, kurang asem ini si Kepas ini. Ya, saya mau tanya tuh sama Pak Kepas, nggak sembuh-sembuh bodohnya gitu. Jadi saya mau tanya, di Yesus Anda Di menyatakan sekolah Allah saya Tuhan juara dan ada- 1. Di Iya, mana dan- saya bodoh di sekolah saya juara 1. SD, SMP, SMA juara 1. lomba Kuliah makan saya bubuk maksudnya. Ya, Satu lomba sama makan juara bubuk. kelas lah. Iya, di Juara mana? kelas karena saya main logika. Karena saya diberkati Tuhan Yesus. SD di kampung kami. Anda ngarang-ngarang terus dari tadi gitu. Saya Apa boleh- yang ngarang? Ya Pak udah. Hendi nggak tahu jalan keselamatan, makanya dia masih tersesat. Kalau saya sudah tahu Elohim Yahweh itu Tuhan Yesus itu adalah Santai juru selamat Kepas, yang membawa santai kita ke surga. Kepas, santai ya. Jangan mengatakan yang tidak Anda pahami tanpa dalil ya, gitu loh. Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan saja, tidak ada tertulis. Bagaimana bisa kamu menjudge kami sesat? Udah Sementara ada. Yesus sendiri tidak kan pernah di mengatakan Yohanes hal itu. 13 ayat 13. Kalau Jelas saya Yohanes 13 temukan ayat 13. Bible yang mengatakan Yesus hanyalah dikatakan utusan di situ, bagaimana? Hanya dikatakan Yohanes Tuhan, 13 ayat bagaimana? 13 baca aja. Aduh, Kamu gimana sih? buka Bible Kita kamu, ya. Bagaimana ketika King James Version menuliskan di situ kata Tuhan, sementara Oke. LAI menuliskan Udah kata jelas ya. Tuhan? Siapa yang mau saya baptis di sini masuk Kristen? Bisa saya baptis gratis, nggak bayar. Iya, enggak perlu lah, karena kami ini bukan orang-orang yang Saya dibaptis, Sana, tolong enggak. baptis saya, tapi tunjukkan secara literal dari mulut Yesus di mana dia mengaku Tuhan dan minta disembah. Silakan. Yohanes 13 ayat 13 kau Apa guru itu dikatakan dan Yohanes Tuhan itu 13? kan Apa kau dikatakan guru di itu dan Tuhan itu ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Dengar baik-baik kayak Pas. Kayak Pas, dengar baik-baik. Kau nggak paham tentang Juara satu Yohanes Sebentar 13 bang, ayat 13. sebentar bang. Sebentar. Sabar. Ya, Satu. aku punya pertanyaan gini ke Pas ya. Aku minta kamu baptis saya jikalau ada perkataan Yesus seperti apa yang saya contohkan di dalam Al-Quran surat 14. Inani anallah, aku Tuhanmu, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku hanya minta satu hal, di mana Yesus berkata aku ini Tuhan dan sembahlah aku.
Ingat kata-kataku sekali lagi. Aku ini Tuhanmu dan sembahlah aku. Baptis saya kalau kau dapat ayatnya. Kalau masalah sembah, kan dia dibilang akulah alfa dan omega, akulah awal dan akhir. Artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dan para iblis dan para nabi Adam. Yang pertama dunia jagat raya. Apalagi yang mau kita Kepas diam dulu. Ngomong apa sih ngawur ngomong. Kalau dia awal dan Menciptakan, akhir berarti sebentar, dia Pak. berawal dan berakhir. Iya. Sok-sokan Yesus menciptakan iblis lah. Yesus aja dibopong iblis ke padang gurun. Dibawa iblis ke bumbungan. Gimana dia bisa menciptakan? apa kata sebentar? apa? Iya, ketika Maksud kamu ketika Tuhan pencipta dibawa sama ciptaannya gitu? Ya, di padang dia puasa. Bukan, dengar Iya, dulu. maksudnya Itu maksud kan lu dia Tuhan kemanusiaannya, bikin- keilahiannya kan gak hilang. Kalau kau dulu ini kan diskusi, jangan dimut. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu yang jadi roti. Kan kata ular itu, iblis itu, apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Artinya dia, jangan kau cobain Tuhan Allahmu. Kan sama iblis itu dia bicara, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan dia, jangan kau cobain Tuhan Allahmu. Udah jelas, apa lagi mau kita bantah? Yesus itu Izin Sembahlah Allah Gurunda. Tuhanmu dan Tuhanku. Gurunda, Bang Handi izin. Gurunda, Bang Handi masih monitor nggak ya? Lanjut aja. Dia sholat mungkin. Enggak, iya sama Bang masuk maghrib juga. Gak apa-apa. Ini- Kalau kau mute aja nanti jadikan aku moderator. Oke, siap. Ya, yang penting nggak ini. Yang penting Iya, ada yang nanti aku- monitor. iya. Oke, siap. Izin menanggapi Bang. Silakan menanggapi, Bang. Bang. Silakan Bang. Iya, kenabian Yesus itu sudah ada di zamannya dan dia itu seorang nabi di mana tertera di Matius 21 ayat 10 sampai 12 seperti ini berkata, dan ketika ia masuk ke Yerusalem gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu Allah mengkonfirmasikan sebelum Yesus datang, di mana Ulangan 18 dan 18 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 3:22, di mana tertera seperti ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu kepada Musa dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi setelah Musa adalah Yesus. Mau kita buktikan? Biar saya kasih on cam, mohon izin ya Bang. Silakan. Sebentar. Enggak. Sebentar. Bang. Mohon izin bisa dibesarkan. Silakan. Udah. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Siapakah seorang nabi? Menurut bapak-bapak gereja, yaitu nabi Ulangan adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kisah Para Rasul ayat 3 ayat 22. Siapa kisah? Nubuat Musa dalam kisah adalah Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi antara saudara-saudaramu sama seperti aku, menjadi nubuat tentang Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jauh sebelum Yesus itu ada, sudah dinubuatkan oleh Allah Bapa kepada Musa, dan Yesus mengkonfirmasikan juga dia adalah seorang nabi di zaman itu dan dia seorang utusan. Jadi bagaimana Anda bisa membantah perkataan Bapa bersaksi tentang Yesus adalah seorang nabi dan Yesus bersaksi bahwa dia adalah utusan dan seorang nabi juga tentang konfirmasi firman Allah atau firman Bapa. Jadi saudaraku, buktikan, bantah dengan data, jangan hanya omongan aja. Lalu Yesus kenabian itu karena dia adalah seorang manusia, wajar dia seorang nabi, karena di Matius 21 ayat 18 ayat selanjutnya, lalu Yesus wajar lapar seperti manusia dan nabi, karena dia lapar. Dan Yesus berkata dan menegaskan di kebun, yaitu mengajak manusia menyembah Bapaknya bukan dia. Markus 12 ayat 28 sampai 30.
Selanjutnya Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku, di mana terdapat di Yohanes 10 ayat 27. Lalu Yesus berkata lagi, ajarlah segala yang telah aku perintahkan padamu, Matius 28 ayat 20. Lalu kita lihat apakah yang diajarkan Yesus di Matius 21 ayat 11 sampai 12 ternyata adalah menyembah Allah kita semua adalah Allah Bapa. Berarti Allah dia, Allah Bani Israel, Allah kita semuanya. Jadi dia bertauhid, ya, menyembah yang seseorang, menyembah yang esa. Gitu. Lanjut, Bang. Benar. Nah, jadi jangan dia nggak Iya. menghasilkan data. Nggak ada Pakai dia. pas ini gimana? Kabur dia kabur. Dia udah kabur. Kefasnya udah nggak ada. Oh ya, karena berapa kali kami berdebat ketika saya masih oten dulu juga kami berdebat tentang ketuhanan Yesus ini, dia tidak pernah nyambung, bahkan kabur juga. Saya kira tadi dia nggak kabur juga, Iya. kira ya memang otak tidak pernah sembuh ternyata. Jadi kalau dia mau menanyakan di mana ada kenabian Yesus, Allah sebelum menciptakan Yesus dia sudah berfirman, di mana Ulangan 18:15 dan 18 ayat 18, di mana ada lagi di KPR 3 ayat 22. Itu yang berkata Allah, berkata kepada Musa, Musa menyampaikan kepada Bani Israel, dibangkitkan dari saudara-saudaramu, hai Musa. Musa adalah orang Yahudi, makanya Yesus orang Yahudi, makanya disebut dia adalah Bapak Yahudi. Jadi dia mau berkata nubuat kepada siapa itu? Tapi bapak-bapak gereja menurut nas Alkitab itu adalah Yesus Kristus yang dibangkitkan adalah seorang nabi. Bagaimana dia bisa membantah? Jadi orang-orang ini memang orang-orang